Prabowo Subianto mendorong percepatan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Sebuah aksi pencurian sepeda motor di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI, Uut Adianto menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN berpotensi ditunda. DPR menilai pemerintah belum siap menjalankan implementasi di lapangan. Meski didorong putusan Mahkamah Konstitusi, langkah revisi belum akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Komisi 1 DPR RI membuka opsi menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau Undang-Undang PSDN. Langkah ini diambil karena pemerintah dinilai belum siap dalam implementasi. Ketua Komisi 1 DPR RI, Uut Adianto, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa 21 April 2026 menegaskan dorongan revisi muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Undang-Undang PSDN. Meski permohonan ditolak, MK memberikan catatan perbaikan. Ini sesungguhnya Komisi 1 tidak ingin, tetapi ada putusan MK atas judicial review soal undang-undang ini. MK menolak judicial review itu, tetapi mengeluarkan fatwa bahwa ada 3 hal yang harus diperbaiki. Namun, Utut menilai perbaikan belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Alasannya pemerintah sebagai pelaksana utama dinilai belum siap. Nah, 3 hal itu menurut hemat saya, selama lapangannya dari pemerintahan belum, ya ini ditunda dulu saja. Karena user itu kan pemerintah, dan kita undang-undang itu harus DPR dan pemerintah. Jadi oleh karenanya ini potensi sementara kita tunda dulu. Utut menegaskan revisi undang-undang tidak bisa dipaksa tanpa kesiapan pemerintah. Komisi 1 DPR RI memilih menunggu sebelum melanjutkan pembahasan. Sementara itu, usulan revisi 15 pasal masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi Komisi 1 DPR RI. Komisi 1 DPR RI masih mengkaji substansi Undang-Undang PSDN secara mendalam dengan menghimpun masukan dari berbagai ahli sebelum langkah legislasi diambil. Restu Wulandari, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan realisasi investasi kuartal pertama tahun 2026 yang melampaui target. Capaian ini diiringi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menegaskan begitu kuat iklim investasi di saat ketidakpastian global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengenai capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporan ini, realisasi investasi mencapai Rp498,79 triliun atau 100,36% dari target Rp497 triliun. Ini menandakan kinerja positif di awal tahun 2026. Capaian ini juga mengalami peningkatan sebesar 7,22% secara tahunan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang atau meningkat 18,93% year on year yang menunjukkan dampak langsung investasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Komposisi investasi menunjukkan keseimbangan antara penanaman modal dalam negeri dan asing dengan investasi asing mencapai Rp249,94 triliun. Distribusi investasi juga tersebar relatif merata dengan 50,37% berada di luar Jawa dan 49,63% di Pulau Jawa, mencerminkan pemerataan pembangunan. 7,22% year on year-nya. Dan itu juga penyerapan tenaga kerja Indonesianya mencapai 706.569 orang atau 18,93% untuk year on year-nya. Jadi itu yang gambaran besarnya, walaupun tentunya saya juga menyampaikan dari
penanaman dalam negerinya itu kurang lebih 49,89% atau setelah hampir 50% sama dengan penanaman modal asingnya. Di saat ketidakpastian global, minat investor terhadap Indonesia tetap tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi investasi yang sesuai target dan tren peningkatan dalam jangka panjang. Sektor industri logam, dasar pertambangan, serta jasa dan infrastruktur menjadi penopang utama, sekaligus menegaskan percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah di Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dari daerah-daerahnya itu berasal pertama dari. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari PM Australia Anthony Albanese yang mengapresiasi langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea. Pemerintah menegaskan ekspor dilakukan terukur dengan tetap menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa sore 21 April 2026. Dalam komunikasi ini, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut apresiasi disampaikan langsung atas persetujuan Presiden terkait realisasi ekspor pupuk urea. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Selain ke Australia, pemerintah juga terus memperluas pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain, di antaranya India, Filipina, Thailand, dan Brazil, dengan total komitmen ekspor mencapai sekitar 1 juta ton sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Di sisi lain, pemerintah menegaskan kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri. Dengan produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton, langkah ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional sekaligus menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi energi nasional menuju sumber daya lebih bersih dan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Arahan ini disampaikan melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Presiden secara khusus meminta agar implementasi program ini dipercepat terutama untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan pada tahun 2026 penambahan kapasitas energi terbarukan melalui PLTS mencapai 17 gigawatt. Rinciannya sekitar 10 gigawatt akan digunakan untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga diesel, sementara 7 gigawatt lainnya merupakan penambahan kapasitas baru. Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara PLN dan juga dari para ahli-ahli di Kementerian Dikti dari beberapa perguruan tinggi, ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga. Jadi pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS akan ditangani oleh PLN sebagai implementator utama. Melalui akselerasi ini, Indonesia tak hanya mengejar target kapasitas, namun juga menegaskan perannya dalam transformasi energi bersih di kawasan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. PLTS. Sementara itu ya. Ya, rapat paripurna DPR RI resmi digelar di Senayan, Jakarta Pusat. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua Tengah. Setibanya di Timika, Wapres Gibran langsung menyambangi toko alat tulis meriah untuk menemani 60 anak yatim berbelanja perlengkapan sekolah.
kelompok rentan sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang layak. Begitu tiba, Wapres tak sekedar menyapa. Ia mendampingi anak-anak memilih kebutuhan sekolah dari buku tulis, pena hingga krayon sambil berbincang ringan. Tawa dan antusiasme anak-anak memenuhi sudut toko. Rasa haru juga disampaikan Kepala Panti Asuhan Santa Susada Timika, Magdalena Emanunang. Ia melihat kebahagiaan anak-anak yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia pun berharap perhatian serupa bisa terus berlanjut termasuk dukungan terhadap fasilitas panti asuhan agar anak-anak dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang lebih baik. Dari Timika, Papua Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI resmi digelar di Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran 314 anggota memastikan quorum tercapai dan sidang langsung dibuka. Sejumlah agenda strategis pengesahan RUU dibahas dalam rapat ini. DPR menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 pada Selasa 21 April 2026. Rapat dihadiri 314 anggota dari total 578 anggota DPR RI. Rapat paripurna berlangsung di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 21 April 2026. Sidang sendiri dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Selain Ketua DPR, rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal, Sufmi Dasko Ahmad, dan Sa'ad Mustafa. Sebelum sidang dimulai, Ketua DPR membacakan daftar hadir anggota. Agenda rapat kali ini meliputi pengambilan keputusan terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban, serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. DPR juga mendengarkan pidato Ketua DPR pada masa penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Anggada Agung Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, DPR RI meminta pemerintah segera mengevaluasi keselamatan WNI dan pasukan TNI di luar negeri menyusul memanasnya situasi di wilayah misi Anfil Libanon. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan negara harus menjamin kesiapan logistik dan perlindungan pasukan di garda terdepan. It marks the latest fatal incident involving UN forces in Lebanon. Perkembangan situasi keamanan di wilayah misi perdamaian internasional kembali menjadi perhatian. Kondisi ini menuntut antisipasi dan langkah cepat dari pemerintah untuk menjamin keselamatan personil Indonesia di luar negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani usai rapat paripurna ke-17 masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 21 April 2026 menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasukan dan logistik. Puan menekankan pemerintah dan stakeholder harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kesiapan logistik, perlindungan dan keamanan pasukan di wilayah konflik. Dengan situasi geopolitik yang seperti ini, apapun kita harus bisa menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan di tempat-tempat yang kita tugaskan. Jadi bagaimana kesiapan, kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lain sebagainya. Karenanya pemerintah, stakeholder harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi, disiapkan, atau kemudian mengevaluasi. Selain itu, DPR juga mendorong kajian ulang terhadap penugasan pasukan Indonesia di misi Anfil, termasuk opsi penyesuaian atau penundaan pengiriman pasukan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Sebelumnya, insiden penyerangan terjadi di wilayah Deir Kiva, Libanon Selatan. 1 tentara Perancis tewas dan 3 lainnya luka-luka saat konvoi Anfil disergap kelompok bersenjata.
Pihak Anfield menyebut serangan masih dalam penyelidikan, namun dugaan awal mengarah pada keterlibatan aktor non-negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk serangan tersebut dan mendesak otoritas Lebanon untuk segera menangkap pelaku. Hingga saat ini kondisi kedamaian di wilayah misi Anfield dinilai masih belum stabil. DPR menegaskan keselamatan pasukan Indonesia harus menjadi prioritas utama. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Anggada Agung Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima Suster Natalia Situmorang dan Direktur Utama BNI untuk membahas pengembalian dana koperasi simpan pinjam gereja AEK Nabara yang dikelapkan. Dalam pertemuan ini, Suster Natalia mendapatkan kepastian dana gereja akan dikembalikan oleh BNI. Kasus dugaan penggelapan dana umat senilai 28 miliar rupiah yang melibatkan ex-kepala kantor kas BNI AEK Nabara, Andi Hakim Febriansyah, masuk ke Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima dan menemui langsung Bendahara Candid Union, CU, Paroki AEK Nabara, Suster Natalia Situmorang, serta Direktur Utama BNI Putra Wahyu Setiawan beserta jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Pertemuan ini membahas penyelesaian kasus dugaan penggelapan dana umat yang merugikan jemaat hingga 28 miliar rupiah. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kredit Union menyampaikan apresiasi atas atensi pemerintah, DPR, dan pihak BNI dalam menangani kasus ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat paroki AEK Nabara yang memberikan atensi sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak Dasko yang sudah menerima kami hadir di tempat ini pada siang ini. Terima kasih untuk Bapak Direktur Utama BNI yang sudah menghubungi kami kemarin. Hingga tadi pagi kami langsung bisa tiba di Jakarta ini. Nah, kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Lebih lanjut, Suster Natalia menyebut ada kabar baik bagi umat. Suster Natalia mendapat kepastian dana gereja akan dikembalikan oleh BNI. Ada kabar baik karena umat juga akan bersuka cita untuk menerima hak mereka. Terima kasih. Dijanjikan kapan haknya akan dikembalikan, Pak Dirut? Segera, secepatnya. Tunggu nanti beritanya, Bapak Dirut akan langsung menyampaikannya setelah selesai semua. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BNI Putra Wahyu Setiawan menegaskan pengembalian dana akan dilakukan secara penuh paling cepat Rabu 22 April 2026. Direktur Utama BNI menyebut kasus ini menjadi pembelajaran besar bagi perbankan dan nasabah. Penguatan literasi keuangan serta penerapan Know Your Employer dinilai penting untuk mencegah kasus serupa. Dalam pertemuan tersebut, BNI dan pihak Kredit Union menyepakati pekerjaan sebagai dasar hukum pengambilan dana dan memastikan tidak ada hambatan. Solusi itu sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Kredit Union Paroki AEK Nabara sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Kredit Union Paroki AEK Nabara. Terkait proses hukum, penanganan kasus diserahkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pihak BNI juga mengapresiasi atensi Kapolri dalam mendorong penyelesaian kasus ini. Kasus ini bermula dari AEK Nabara di Sumatera Utara pada Desember 2025. Saat Kredit Union Paroki AEK Nabara
mengajukan pencairan deposito sebesar 10 miliar rupiah namun tidak kunjung direalisasi. Hingga Februari 2026 terungkap produk investasi diduga fiktif dan melibatkan mantan pegawai bank ex kepala kantor kas BNI Aek Nabara dan Andi Hakim Febriansyah. Total kerugian umat mencapai 28 miliar rupiah. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap produk investasi tidak resmi. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sebuah aksi pencurian sepeda motor di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Sebuah aksi pencurian sepeda motor di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Dua pelaku berhasil membawa kabur satu motor unit Matic hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Mawar Putih Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku menggunakan sepeda motor berhenti di depan sebuah rumah yang dijadikan tempat penjualan baju. Pelaku pertama menggunakan jaket coklat bertugas sebagai joki untuk memantau situasi, sementara rekannya yang mengenakan jaket biru tua bertugas sebagai eksekutor. Meski kondisi jalan saat itu terlihat ramai, para pelaku tetap nekat beraksi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku jaket biru tua berhasil membobol kunci stang sepeda motor Matic berwarna hitam milik korban. Korban bernama Arif baru menyadari motornya hilang pada siang hari sekitar pukul 11.30 ketika hendak memeriksa kendaraannya setelah sejak subuh bekerja. Korban yang sempat mengunci stang motornya tidak menyangka akan menjadi korban pencurian hingga akhirnya memastikan kejadian tersebut melalui rekaman CCTV. Pas kita lagi kerja subuh, ya motornya di sini gandeng, ada 2 motor sama motor yang birunya satu lagi. Jadi kita lagi kepada kerja dalam, jadi nggak tahu. Jadi pas ketahuannya udah jam setengah 12. Kalau kejadiannya jam 6:25-an. Itu 5 menit. Di CCTV pelaku berapa orang? 2 orang. Apa udah ngelapor bang atas kejadian? Udah. Motor yang hilang itu apa ya? Satu doang sih, motor Beat Street. Itu keluaran 2020. Kondisinya di kunci stang atau gimana? Kunci stang. Kunci stang. Ada gembok tambahan atau apa gitu nggak? Nggak ada, soalnya kan pada lagi kerja semua di sini. Lagi ramai juga yang kerja. Berarti aktivitas memang kerja di dalam ya? Iya, di dalam. Berarti nggak ada yang di luar dan nggak ada yang tahu. Saat ini, kasus pencurian tersebut telah dilaporkan oleh korban ke Polsek Kembangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pria berinisial ADC ditangkap polisi karena kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong saat menangkap ikan sapu-sapu bersama warga. Sebelumnya, warga sempat menghukum pelaku dengan berendam di Kali Ciliwung untuk memberikan efek jera sebelum diserahkan ke polisi. Mau kemana kamu? Ada yang bawa korban nggak? Bogor dulu itu. Ikatnya ini pakai tali. Lepas, helm. Lepas. Pria yang diketahui berinisial ADC ini memilih bertahan dalam saluran air usai kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong yang tersimpan di dalam plastik hitam. Ade tertangkap setelah gerak-geriknya dicurigai warga dan perangkat kecamatan yang sedang menangkap ikan sapu-sapu di aliran pintu air. Ade diketahui sempat mondar-mandir dan diduga baru bertransaksi narkoba jenis sabu. Laksanakan di Kali Ciliwung ya, di pintu air masuk dalam area Berlan di RW 03. RW melaksanakan penertiban orang-orang yang lewat di wilayah RW 03 ini. Dan ternyata pas
ada satu orang yang indikasi yang dilihat dicurigai, ditangkap, ternyata benar terbukti dia bawa sabu-sabu. Alfongnya begitu itunya. Dan baru beli atau udah make gitu? Terkait dengan dia baru beli atau make kami tidak tahu. Tetapi yang jelas kami temukan mereka bawa sabu dan alat bong ya apa namanya itu ya itu. Ada mati ini kan pelakunya disuruh tiduran di kali nih. Iya. Biar apa sih Pak? Jadi ya biar sebenarnya kasih efek jerak saja kita, karena masyarakat juga kan tidak bisa menyelesaikan secara harus dilaporkan ke kepolisian tidak, tetapi beliau hanya mengasih efek jerah. Mereka ditangkap, nanti dihubungin keluarganya, RT RW-nya di sana bahwa anak ini menggunakan narkoba. Setelah beberapa jam berada dalam sungai, dan warga meminta pelaku untuk memanggil orang tua maupun tokoh masyarakat tempat domisili pelaku agar membuat perjanjian tidak melakukan hal tersebut. Sementara warga langsung menyerahkan pelaku ke Polsek Matraman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Dadityo, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pengunjung hotel nekat merangsak habis seluruh uang tunai jutaan rupiah di ruang front office sebuah hotel bintang 2 Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pencurian yang terekam jelas kamera CCTV itu dilakukan pelaku usai menyantap sarapan saat petugas resepsionis tengah pergi ke kamar kecil. Seorang pemuda yang merupakan pengunjung hotel ini langsung bergegas menuju ruang front office usai menyantap sarapan di sebuah restoran bintang 2 yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa menyadari adanya kamera CCTV yang mengintai dari berbagai arah, pelaku lalu membuka laci dan menguras habis seluruh uang tunai di dalamnya. Usai beraksi, pelaku kemudian pergi meninggalkan hotel tanpa melakukan proses check out terlebih dahulu. Aksi pencurian ini terjadi Minggu pagi saat seorang petugas resepsionis tengah meninggalkan front office untuk ke kamar kecil. Pelaku masuk dengan cara mengendap-endap dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Dari keterangan pihak hotel, pelaku berdomisili di Tangerang dan menginap hanya 1 malam sejak Sabtu kemarin. Jadi kronologinya dari pagi tamunya sudah nongkrong di restoran dan pukul 8.15 saat front office kita sedang ke WC, dia melakukan aksi pencurian, memasuki ruangan yang seharusnya tidak dimasuki dan mengambil uang lumayan besar. Untuk jumlahnya sendiri berapa Mas? Total kerugian kita 3-4 juta. Mas, untuk selain uang itu ada lagi Mas yang Mas? Ada dokumen-dokumen penting selain uang. Untuk si pelaku ini datang sendiri atau gimana? Tamunya datang sendiri, sudah check-in dari kemarin. Cuman kebetulan mungkin hari ini dia baru melakukan aksi. Untuk check-innya sendiri itu dia berapa hari? Dia check-in untuk 1 malam. Untuk si pelaku sendiri domisilinya di mana gitu? Di kota Tangerang. Berbekal video rekaman CCTV dan identitas diri pelaku, pihak hotel telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak hotel berharap pelaku bisa segera ditangkap agar tidak melakukan aksi pencurian di tempat lain. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktek klandestin lab narkoba golongan 2 jenis Etomidet yang beroperasi di kawasan apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1 tersangka warga negara Malaysia. Kamar ya. Inilah detik-detik seorang tersangka berinisial CK yang berhasil diamankan di sebuah apartemen di kawasan Kabupaten Tangerang. Nampak tersangka yang merupakan warga negara asal Malaysia tak berkutik ketika petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kamar apartemennya. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Amran David, dari hasil penggeledahan ini, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa 30 liter cairan propilen glikol, serbuk etomidates,
seberat 2,5 gram yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi 380.000 cartridge vape siap edar. Selain itu turut diamankan ratusan cartridge berisi cairan etomidate serta peralatan produksi seperti mesin panas, alat suntik cairan, mixer hingga timbangan di lokasi. Polisi amankan satu tersangka warga negara Malaysia yang diduga berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan dalam bentuk cartridge vape. Polda Metro Jaya membongkar clandestine lab home industry pembuatan cartridge vape yang berisi cairan etomidate narkotika golongan 2 yang akhir-akhir ini marak digunakan oleh kaum remaja perkotaan. Pembongkaran pabrik home industry ini cukup besar dilihat dari barang bukti yang diamankan. Dari keseluruhan barang bukti tersebut, jika dikonversikan dengan nilai jual, barang bukti narkoba di peredaran gelap sebesar 762 miliar rupiah dan diselamatkan kurang lebih 380.000 jiwa penduduk. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rias Audis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.